teman-teman semuanya. Nah, setelah tadi kita membuat kelas, kalau kita lihat di kelas kita ada keterangan di sini masih 0 siswa gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini di anggotanya yaitu baru ada guru saja, yaitu tadi gurunya adalah kita. Nah, terus siswanya belum ada. So, apa yang bisa kita lakukan untuk memasukkan siswa atau juga nanti kita bisa menambah guru di dalam kelas kita ini. Jadi kita gurunya bukan hanya cuma satu. Misal kita pengen menambah orang lain dong sebagai guru pendamping atau guru partner gitu. Boleh, itu pun tidak apa-apa ya. Nah, untuk mengundang peserta di kelas kita ada dua cara. Kita akan coba yang pertama adalah dengan menggunakan kode kelas. Kalau kita lihat di sini, nah di sini ada kode kelas ya. Nah, kita perbesar. Nah, ini silahkan teman-teman bisa share kode kelas ini, bisa teman-teman copy, kemudian paste dan di-share via WA, via Instagram, via sosial media, via Facebook gitu. Jadi silahkan bisa di-share SMS atau email gitu menggunakan kode kelas ini. Jadi nanti teman-teman yang pengen jadi peserta di kelas online kita bisa menggunakan kode kelas ini untuk masuk sebagai peserta di kelas kita. Ini untuk menggunakan kode kelas ini adalah hal yang paling simple ya. Hal yang paling simple untuk dilakukan. Kenapa? Karena kita tinggal copy, paste, nanti orang masuk menggunakan kode kelas ini, gitu kan? Kode kelas yang kita bagikan. Nah, ada beberapa trik juga. Misal, kalau kita ingin membuat kelas online berbayar melalui Google Classroom ini, kalau kita men-share-nya melalui kode kelas, berarti nanti semua orang yang punya kode kelas, misal kalau Google Classroom berbayar kan harus orang yang berbayar dulu baru masuk ke kelas Google Classroom kita kan. Nah, kalau kita tidak membatasinya berarti nanti semua orang yang punya kode kelas ini yang berbayar atau enggak bayar bisa masuk ke kelas kita dong. Iya, gitu. Tapi kita bisa mengatasinya. Caranya seperti apa? Kita bisa menonaktifkan juga kode kelas ini. Contoh, kita klik tadi di setelan kelas ya. Nah, di sini ada pengaturan nih. Ada pengaturan kode kelas. Nah, di sini kita bisa menonaktifkan kode kelas tersebut. Nah, ketika kode kelas itu dinonaktifkan, artinya orang yang mempunyai kode kelas yang kita share sebelumnya, kemudian mau masuk ke kelas kita dengan kode kelas tersebut, itu nggak akan bisa masuk karena kode kelasnya dinonaktifkan. Ini berfungsi kalau teman-teman menggunakan Google Classroom sebagai kelas berbayar, kemudian setelah semua pesertanya sudah yang bahasanya yang terdaftar sudah masuk gitu. Nah, nonaktifkan deh kode kelasnya untuk menghindari orang yang tidak bayar untuk masuk ke kelasnya teman-teman gitu kan ya. Jadi ini bisa dinonaktifkan atau diaktifkan. Nah, ini silahkan saja teman-teman mengenai kode kelasnya mau dinonaktifkan atau tidak, itu suka-suka teman-teman. Itu hal yang pertama ya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, cara yang kedua untuk memasukkan peserta adalah dengan mengundangnya melalui email peserta. Nah, cara yang kedua ini kita harus tahu email masing-masing peserta yang akan kita masukkan. Nah, caranya kita bisa klik undang siswa di sini. Nah, di sini nanti ketik nama atau email ya. Nah, saran saya sih email siswanya ya. Nah, Pak, kalau kayak gitu berarti kita harus ngetik satu-satu dong gitu kan. Enggak juga. Kita bisa mengirimkan emailnya secara banyak. Misal di sini saya mengundang ini deh. Saya punya nih, ada beberapa saja deh. Saya punya ini adalah kelas online peserta di saya di kelas yang lain ya gitu. Saya contohkan saja, ini saya copy. Jadi teman-teman
emailnya sudah masuk, kemudian copy saja emailnya. Nah, kemudian pastekan di sini. Nah, itu otomatis semuanya akan masuk, nggak satu-satu. Kalau sudah, tambahkan penerima di sini. Nah, nanti akan muncul daftar penerimanya di sini ya. Kalau nanti kita klik undang, maka akan ada undangan email yang dikirimkan ke email masing-masing peserta ini, yang ketika mereka klik ke sana maka mereka akan masuk menjadi peserta kita, gitu ya. Nah, ini hanya contoh saja. Mungkin nanti kita akan contohkan, dipraktekkan bagaimana caranya untuk masuk ke kelas ini, gitu ya. Karena ini cuma contoh, kita batalkan saja. Jadi seperti itu untuk mengundang siswa. Jadi ada dua. Yang pertama menggunakan tadi nih kode kelas. Yang kedua menggunakan undangan email, gitu ya. Nah, bagaimana dengan cara menambahkan guru? Misal kita di kelas ini gurunya pengennya saya ada partnernya nih. Jadi ada 2 atau 3 orang lagi. Ya, sama. Untuk guru sayangnya tidak bisa menggunakan kode kelas. Jadi kalau guru menggunakan kode kelas, maka dia akan otomatis dianggap sebagai siswa. Nah, makanya untuk guru ini hanya melalui undangan pengajar. Jadi undang pengajar, misal kita masukkan saja. Nah, klik. Kalau sudah, nanti undang. Nah, nanti di email guru nah di sini kan baru ini ya, herumudianto@snj@gmail.com diundang. Nah, guru tersebut belum masuk, baru diundang. Nanti kalau guru tersebut melihat email undangan kita, kemudian mengklik tombol di sana untuk masuk sebagai setuju sebagai guru, maka dia akan masuk sebagai guru dengan memiliki hak dan prioritas yang sama dengan akses yang sama dengan guru yang lainnya. Jadi itu ya caranya untuk memasukkan siswa dan guru, yaitu kalau untuk siswa ada 2, melalui kode kelas dan juga undangan via email. Kemudian kalau guru hanya lewat via undangan lewat email. Dan perlu dicatat sekali lagi, email yang bisa dimasukkan ke dalam Google Classroom hanya Gmail. Jadi kalau misal teman-teman punya email lembaga, kemudian email perusahaan yang belakangnya .com, yang .ac.id, .co.id dan lain sebagainya lah ya. Pokoknya yang selain Gmail, misal Yahoo dan lain sebagainya, itu tidak bisa dimasukkan ke Google Classroom. Jadi syaratnya untuk peserta dan gurunya, dua-duanya harus menggunakan Gmail. Oke, itu saja untuk pesertanya, memasukkan peserta dan memasukkan guru partner kita. Next, sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya akan kasih tugas teman-teman supaya teman-teman bisa langsung merasakan bagaimana jadi pelajar atau bagaimana jadi, kalau ini kan mencontohkan jadi guru nih. Nah, teman-teman masuk ke bagaimana caranya jadi pelajar di Google Classroom. Nah, silahkan teman-teman memasukkan kode kelas ini untuk jadi peserta. Ya, jadi silahkan kode kelas ini teman-teman masukkan, kemudian daftar menjadi peserta. Ya, teman-teman akan masuk di kelas online saya ini. Jadi nanti kita akan banyak diskusi juga di Google Classroom kita. Oke, itu saja dulu. Sekian, nanti kita akan bertemu di kelas selanjutnya.